tabungan diamankan dulu justru ketika kita dapat uang. Atau kalaupun kita bukan pekerja tetap ya, mungkin kita freelancer, jadi kapanpun kita punya dapat uang, mungkin langsung sisihkan untuk ditabung, sisihkan untuk ditabung, sisihkan untuk ditabung. Sobat Cuan, selamat datang di podcast Jawab Cuan. Kali ini bareng Maria Katarina di segmen interview. Semoga Sobat Cuan selalu dalam kondisi sehat, kondisi baik-baik saja, begitu ya, secara fisik, mental, spiritual, dompet yang penting ya. Nah, hari ini kita bahas tema yang sangat dekat dan lekat sekali tampaknya dengan Sobat Cuan, karena memang seperti biasa ya, kehidupan ini selalu bergulir karena ada power, ada kekuatan begitu ya, satu atau dua orang yang bisa mensupport kehidupan itu ya, kekuatan dana lah salah satunya. Nah, biasanya ada sosok-sosok individu yang muncul sebagai yang sering kita sebut tulang punggung keluarga. Nah, para tulang punggung keluarga ini berjuang, berperan begitu ya untuk mensupport kehidupan keluarganya. Apa kabar dengan mereka? Apakah benar para tulang punggung keluarga ini susah untuk menabung, susah untuk bisa punya kesenangan untuk diri sendiri? Apa benar begitu? Nah, apa bisa sebenarnya tulang punggung keluarga ini pun juga punya self-care sendiri gitu ya, artinya perhatian untuk dirinya sendiri. Sejauh mana perhatian ini kita berikan untuk para tulang punggung yang ada di luar sana? Saya akan ngobrol bersama dengan Mbak Meta Anggraini, Financial Planner. Hai Mbak Meta. Hai Mbak Maria. Apa kabar Mbak Baik, Meta? Alhamdulillah. Temanya menarik tapi ya agak sensitif juga ya, tulang punggung susah menabung gitu katanya. Nah, format atau konseptual tulang punggung ini kan memang kayaknya common ya, biasa ya di Indonesia ya. Kalau misalnya sudah menikah, biasanya memang otomatis seorang pria tuh akan menjadi tulang punggung keluarga. Tapi banyak sekali kemudian yang muncul ketika kemudian dia disekolahkan oleh orang tuanya, bekerja. Nah, ini akan jadi switch nih, kayaknya orang tua udah kasih kamu banyak, nah sekarang kamu yang ganti untuk mengcover gitu. Jadi kayak diwarisi beban sebenarnya. Nah, ini apakah ini memang karena culture yang berkembang ya, Mbak Meta ya? Pertama sih, aku mungkin lihatnya bahwa kalau seseorang menjadi tulang punggung itu juga seperti suatu tahapan dalam kehidupan gitu sih, Mbak ya. Artinya kan kita sendiri hidup dari masa kecil, ketika kecil memang kita yang ditanggung oleh orang tua kita dibiayai. Lalu ketika kita sudah dewasa, kita bisa mandiri, kita bisa penghasilan, kita mulai mengelola keuangan kita sendiri sebagai si lajang gitu ya. At some point ketika kita sudah mapan, mungkin kita masuk ke tahap berkeluarga, di mana akhirnya kita menjadi tulang punggung keluarga. Kalau laki-laki normalnya mungkin jadi kepala rumah tangga, dia yang bekerja, dia yang jadi tulang punggung. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa wanita pun bisa menjadi tulang punggung keluarga, baik yang suami istri bekerja, atau ada juga wanita yang mungkin akhirnya menjadi single mom, atau mungkin bahkan si single-single lain yang belum berkeluarga tapi tetap punya tanggungan keluarga. Jadi akhirnya tetap menjadi tulang punggung. Jadi kalau menurutku itu adalah suatu tahapan yang setiap orang mungkin kemungkinan besar pasti akan melaluinya gitu, karena melalui dan mengalaminya juga begitu ya. Ya, dan kita kan hidup tidak sendiri ya. Tadi kan Mbak Maria bilang apakah itu adalah suatu culture? Aku pikir itu benar juga, karena kan memang kita ini budaya timur ya, budaya Indonesia yang sangat guyup sekali gitu ya, yang dimana sebagai makhluk sosial kita tuh sangat erat di sini. Jadi kita tuh nggak bisa benar-benar hidup sendiri. Kita punya keluarga yang kalaupun kita tidak kita tanggung, tapi at least kita biasanya ajak bersenang-senang bersama, main bersama gitu kan. Tapi banyak juga yang memang artinya emang sebagai suatu tradisi bahwa orang tua ngurus anaknya, nanti anaknya akan ngurus adik-adiknya, nanti habis itu kembali lagi ke bawah atau bahkan balik lagi ke atas, jadi muter gitu. Itu kan suatu di satu sisi itu adalah satu siklus kebaikan yang patut untuk dipertahankan. Kayak bola salju ya, makin besar gitu ya. Tapi kita juga harus memperhitungkan, karena kan tentu keadaan mungkin saat ini tidak sama dengan keadaan sebelumnya, di mana saat ini kan mungkin tingkat persaingan lebih keras gitu ya. Terus mungkin sumber daya juga makin terbatas sekarang, sehingga kita benar-benar harus memikirkan bagaimana sih pola yang sehat pada saat kita menjadi tulang punggung, dan juga pola yang sehat bagi kita untuk tidak juga membebani anggota keluarga yang lain. Ya kan? Artinya si tulang punggung juga nggak mau selamanya menjadi tulang punggung. Dan orang lain mungkin harus siap-siap
someday saya yang jadi tulang punggung. Jadi harus bersiap nih semuanya juga gitu maksudku. Jadi yang saat ini belum, mungkin kakaknya nih jadi tulang punggung gitu ya, adiknya yang lagi on the way harus mulai merasakan tanggung jawab itu ya. Kita nggak bisa Betul. bilang ini beban ya, tapi kan karena tanggung jawab yang besar, karena tulang punggung ini memang diberkahi dengan berbagai macam tanggung jawab. Iya. Cuman akhirnya nih Mbak Meta, muncul berbagai macam hal di balik si tulang punggung ini, yaitu tadi ya seperti tema kita hari ini yang katanya tulang punggung susah nabung. Jadi karena memang fokus awalnya dia tuh adalah untuk keluarga. Mungkin sekalinya masuk gaji, yang pertama kali dia pikirin udah rumah dulu deh, ya kan? Gue harus bayar ini dulu, itu dulu, ini dulu. Kalau yang masih ngontrak mungkin harus bayar kontrakan dulu dan lain-lain gitu ya. Belum lagi dengan cicilan ini itu dan lain-lain. Belum lagi mungkin menanggung orang tuanya yang sakit. Banyak banget ya ke kondisi-kondisi yang harus dihadapi. Nah, apakah ini benar kemudian melahirkan hal-hal sulit lainnya bagi si tulang punggung ini nih Mbak Meta? Sebenarnya kalau dibilang sulit apa enggak sih itu relatif juga ya Mbak ya. Artinya kalau dibilang susah nggak sih nabung, itu mungkin tergantung niat gitu ya. Artinya si single pun bisa jadi sulit menabung. Si tulang punggung memang dalam bayangan kita karena dia punya banyak tanggungan pasti dia akan lebih sulit menabung. Itu kan jalan pikiran paling pintasnya gitu ya. Tetapi kembali lagi semuanya itu memang harus diniatkan, artinya dan harus diusahakan, diupayakan gitu ya. Nah, justru tantangannya adalah ketika sebagai si tulang punggung ini adalah justru dia sangat penting dan dia sangat harus untuk menabung. Justru kepentingan menabung itu menjadi semakin besar buat si tulang punggung. Kalau si single dia bilang dia nggak perlu nabung, ya udah susah ditanggung sendiri. Si single yang bukan tulang punggung ya berarti ya. Tapi kalau si yang sudah punya tanggungan, terus dia nggak nabung, terus tiba-tiba terjadi sesuatu yang susah rame-rame. Jadi artinya kebutuhan dia menabung juga jadi semakin besar gitu kan. Gitu. Nah jadi mau nggak mau memang itu harus diupayakan. Dan caranya adalah kalau menurutku sih paling dasar apapun ini ya, siapapun bisa memulai melakukan pencatatan keuangan. Artinya kita benar-benar nih mencatat paling dasar itu kan cash flow ya. Ada uang masuk, ada uang keluar. Ya. Nah tentu kalau si single mungkin pengeluarannya hanya buat satu orang, tapi kalau buat yang diri sendiri gitu kan, buat yang tulang punggung pengeluarannya lebih banyak. Jadi mungkin secara variabelnya lebih banyak, jumlahnya juga lebih banyak gitu kan. Nah ini yang harus kita perhatikan nih dari catatan kita, benar nggak sih apa-apa saja nih total pengeluaran, dan kita bisa pilah-pilah lagi mana sih memang pengeluaran yang wajib, yang butuh, atau yang sebenarnya nih pengeluaran yang tambahan-tambahan yang mungkin bisa dihemat gitu ya. Nah artinya kan kita kayak bisa tahu pola hidup seperti apa, prioritasnya apa. Jadi kita tahu mana yang ini harus, kayak misalnya tadi bayar kontrakan, bayar uang sekolah, uang makan, uang listrik, itu harus gitu. Tapi mungkin nih ada yang ya bisa dihemat-hemat lah, jajan kopi seminggu sekali aja gitu kan. Misalnya kita bisa pilah-pilah. Nah, dan kita memilah-milah dengan punya catatan keuangan itu adalah kita belajar memilah dan kita bisa mengidentifikasi kebutuhannya apa saja. Oke. Mbak Meta, aku potong dulu. Ini kita coba memisahkan ya antara si single yang harus menjadi tulang punggung. Artinya adalah si single ini harus menanggung biaya bapak ibunya, mungkin adiknya atau kakaknya gitu ya. Dan si tulang punggung yang literally memang sudah menikah, dia harus membiayai istri dan juga anaknya gitu ya. Ini si tulang punggung yang memang secara harafiah menjadi tulang punggung ya. Baik itu istri ataupun suami. Nah sekarang kita coba fokus kepada si single yang harus jadi tulang punggung. Yang artinya adalah dia baru saja bekerja, tapi dia harus kemudian fokus kepada orang tua dan mungkin adik. Sisi investasi atau sisi nabungnya ini dari mana? Komposisi keuangannya atau dari catatan persentase biasanya kita dari konsumsi, kemudian bayar hutang, kemudian untuk leisure. Apa ada yang harus dirubah gitu bagi si single ini supaya dia punya sesuatu untuk dirinya, Mbak Meta? Pada dasarnya sih memang itu tadi ya, kalau kita bicara komposisi keuangan kan kita tahu dulu tuh ya, makanya dari kan kita kebetulan baru ngomong pencatatan keuangan. Ketika kita sudah tahu nih pola pengeluaran kita seperti apa, itu kan adalah pola konsumsi ya. Yang kita bisa tahu misalnya ini pola konsumsi untuk diri sendiri, ini yang buat orang tua, ini yang buat tanggungan lainnya gitu kan. Nah berarti kita bisa lihat sebenarnya berapa sih emang benar-benar yang menjadi tanggungan. Lah tadi kan kita bicara lalu si tulang punggung ini perlu nggak dia menabung gitu kan? Ya sangat perlu, justru dia perlu menabung buat dirinya. Paling utama buat dirinya dulu. Kenapa? Karena
itu tadi karena ada orang lain yang bergantung sama dia harus selalu melindungi dirinya gitu kan. Setelah itu mungkin dia berpikir lagi, mungkin yang ditanggung bukan cuma saya, dia mungkin nambungin juga buat orang lain. Bisa jadi begitu kan, tabungan buat adiknya atau siapapun. Nah, kalau kita bicara komposisi keuangan, biasanya memang kalau kita bicara ilmu perencanaan keuangan, idealnya menabung itu kan 10%. 10% tuh udah dibilang ideal lah. Artinya dari penghasilan. Kalau misalnya penghasilan 10 juta, artinya kita menabung 1 juta gitu kan. Nah, tapi tentu kalau bisa menabung lebih banyak lebih baik gitu. Artinya kalau misalnya dia tahu bahwa dia bukan menabung untuk dirinya tapi dia juga menabung untuk yang lain, artinya kan kalau bisa porsi tabungan itu diperbesar. Tapi kembali lagi kalau porsi tabungan diperbesar artinya porsi konsumsi dikurangi. Ya. Nah, makanya tadi pentingnya catatan keuangan itu adalah untuk kita tahu dulu sebenarnya porsi pengeluaran, porsi konsumsinya itu berapa persen dari normalnya dia. Nah, setiap orang tuh kan bisa beda-beda ya Mbak ya. Artinya kan banyak orang yang bilang mungkin pengeluaran hidup tuh kalau bisa 50% gitu, sisanya bisa buat cicilan, bisa buat tabungan gitu ya. Tapi kembali lagi setiap orang punya kondisinya masing-masing. Nah, dengan kita punya catatan keuangan, kita tahu nih paling tidak porsi konsumsi saya berapa persen, jadi kemampuan saya menabung berapa persen. Nah, kita mulai dari seberapa pun yang kita mampu dulu. Dan yang paling penting kalau kita menabung itu sebenarnya adalah konsistensinya sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya masih banyak sekali tanggungan, saya cuma baru bisa menabung 5% aja dalam sebulan. Nggak apa-apa, yang penting fokus lakukan itu secara konsisten dulu. Karena lebih baik konsisten tapi sering daripada sesekali tapi banyak terus habis itu lupa lagi terus ketika terjadi kejadian ambil terus lupa lagi nabungnya karena tidak punya habitnya gitu. Jadi artinya nanti semakin lama tabungannya semakin meningkat, bisa jadi 10%, bisa jadi kalau mudah-mudahan jadi 20%, artinya kan itu akan jadi semakin baik. Jadi kembali lagi porsi menabung itu harus diupayakan dan harus dilihat sesuai dengan kemampuannya. Berarti salah satu triknya adalah ketika kita mendapatkan uang langsung dipotong dulu gitu ya untuk tabungan. Gitu ya? Itu trik yang kedua tadi Mbak. Jadi trik yang pertama kan kita punya catatannya dulu sehingga kita tahu kemampuan kita nabungnya berapa. Kalau tadi kan saya kayaknya bisa nih nabung 10% per bulan. Berarti next month saya setiap kali saya gajian bisa nggak sih saya sisihkan dulu si 10%-nya itu buat nabung, baru sisanya yang dikonsumsi gitu kan. Jadi artinya kita tabungan diamankan dulu justru ketika kita dapat uang. Atau kalaupun kita bukan pekerja tetap ya, mungkin kita freelancer, jadi kapanpun kita punya dapat uang, mungkin langsung sisihkan untuk ditabung, sisihkan untuk ditabung, sisihkan untuk ditabung. Berarti salah satu tricks and tipsnya adalah mengambil dulu gitu ya dari gaji atau mungkin dari pendapatan untuk disimpan. Nah, kalau misalnya kayak si tulang punggung ini kan sebagai salah satu yang memang cukup berpower ya di rumah karena memang hanya dia yang mengcover menjadi tonggak keuangan lah, taruhlah seperti itu ya. Apa sih yang harus dimiliki sama si tulang punggung ini agar kalau seandainya sampai terjadi apa-apa sama si tulang punggung ini tidak menggoyang satu kapal gitu ya. Jadi ya cukup ada bantalannya gitu Mbak Meta. Nah, yang paling penting karena si tulang punggung ini adalah tambatan keluarga gitu kan. Nah, jadi yang paling penting dia juga selain punya tabungan tadi, dia justru harus punya proteksi. Jadi kalau dalam perencanaan keuangan itu proteksi itu adalah justru yang paling dasar. Instrumen yang paling sering dipakai itu adalah asuransi memang. Dan yang kita lihat sekarang bahwa asuransi yang paling penting itu kan adalah asuransi kesehatan. Artinya kenapa? Karena manusia itu kan sangat mungkin sakit ya, 50-50 itu kemungkinan dia sakit atau sehat gitu ya. Jadi proteksi itu menjadi yang paling penting buat si tulang punggung. Itu baru kita bicara asuransi kesehatan. Berikutnya kan kita juga bisa bicara asuransi jiwa ya, amit-amit kalau misalnya ternyata si tulang punggung ini terjadi sesuatu sehingga dia bahkan pergi gitu ya, meninggal dunia, si tanggungannya ini bagaimana nasibnya? Tentu kalau ada asuransi jiwa ada uang pertanggungan yang keluar sehingga si pertanggungan ini bisa melanjutkan hidupnya sampai mereka mandiri dan mereka bisa mencari sumber penghasilan lainnya. Jadi uang pertanggungan asuransi jiwa itu kan bergunanya supaya paling tidak ada tambalan selama beberapa saat bagi si ahli waris sebagai si tanggungan untuk melanjutkan hidupnya sampai dia mandiri. Jadi itu sangat penting sekali nih, terutama bagi si tulang punggung untuk punya proteksi. Pertama proteksi kesehatan, kedua mungkin proteksi jiwa gitu ya. Gitu. Dan tadi memang kita bicara tabungan dan
tentu kalau kita bicara proteksi, salah satunya itemsnya selain si asuransi adalah dana darurat gitu ya. Oke. Nah, dana darurat ini kan bisa buat si dirinya sendiri pun ataupun bisa buat si seluruh tanggungan gitu ya. Tadi kan misalnya saya pribadi nih, pengalaman pribadi. Saya menanggung ibu saya yang sakit. Jadi kalau saya sih mungkin dana darurat saya sih cukup mungkin hanya berapa 3 sampai 6 bulan pengeluaran. Tapi karena ibu saya sakit yang dimana setiap bulan pengeluarannya tuh udah fix sekian juta rupiah misalnya, artinya saya harus punya lebih banyak lagi dana darurat untuk bisa mengcover kondisi keluarga secara keseluruhan, bukan cuma saya pribadi gitu ya. Jadi justru itu tadi tabungan yang paling utama bagi si tulang punggung adalah memang si dana darurat itu. Oke. Perlu nggak sih sebenarnya kalau untuk si tulang punggung ini konsumsi dibagi 2 gitu, misalnya kayak ini konsumsi gue pribadi as a personal, sama ini konsumsi buat keluarga gue nih, jadi dipisah gitu. Perlu nggak sih Mbak kayak gitu? Itu sangat mungkin ya kalau menurutku ya, karena kembali lagi oke, kita kan biaya rumah tangga pun atau biaya ini pun kan ada ya, ada ininya. Tapi tentu sebagai personal, si tulang punggung ini kan pasti punya biaya-biaya lainnya juga dong. Kayak misalnya dia untuk biaya mencari kerjanya, mungkin dia kalau dia bekerja ya dia punya biaya transport atau biaya hariannya dia. Atau kalaupun dia bukan bekerja kantoran, mungkin dia bekerja mandiri, artinya dia mungkin harus punya sekian modal yang dia gunakan untuk dia berproduksi juga gitu kan, produktif juga. Jadi artinya memang perencanaan keuangannya ya dia harus punya menyeluruh gitu. Mana yang pengeluaran pribadi, mana yang pengeluaran bersama atau tanggungan bersama keluarga tadi gitu ya. Jadi harus lebih detail dan rinci berarti ya. Betul. Nah, yang tadi kita bicara kan ketika kita bicara detail dan rinci tadi, itu kan itu gunanya untuk kita mengidentifikasi kebutuhan bulanan. Tapi karena si tulang punggung ini, dia juga harus mampu untuk melihat kebutuhan itu bukan cuma untuk saat ini aja, tapi juga untuk ke depan. Yes. Nah, makanya dia harus bisa menabung tadi untuk bisa mengantisipasi yang ke depan nanti. Apakah selamanya dia akan menjadi tanggungan saya, atau suatu saat tanggungan saya ini bisa mandiri sehingga saya terlepas dari beban itu, atau bisa jadi memang tanggungan saya tambah banyak. Artinya kan kalau tadi ya misalnya kalau orang sudah menikah kan artinya tanggungan kan mungkin bisa jadi tambah anak tambah lagi gitu ya. Jadi artinya pun kita harus bisa memprediksi nih kebutuhan yang sekarang dengan kebutuhan yang ke depan. Jadi memang tanggung jawabnya lebih besar gitu Mbak. Tanggung jawabnya lebih besar dan banyak juga akhirnya hal-hal yang muncul si single tulang punggung akhirnya takut juga untuk memulai kehidupan baru gitu Mbak Meta, karena mereka takut menambah lagi tanggungan gitu. Mereka sanggup nggak sih secara finansial kalau seandainya akhirnya banyak sekali yang bergantung dengan dia gitu ya. Nah mungkin sekarang kita langsung aja bedah nominal aja nih Mbak Meta ya. Kita bantu Sobat Cuan untuk sedikit punya bayangan. Misalnya kalau gajinya 5 atau 10 juta lah ya, taruhlah 10 juta deh ya sekarang. Cara pembagian ya supaya gampang. Cara pembagian yang paling enak misalnya berapa untuk diri sendiri, berapa yang harus disisihkan untuk proteksi, berapa yang harus dikonsumsikan, yang boleh dikonsumsikan gitu ya. Kalau aku sih saranin dengan gaji segitu sih diusahakan jangan sampai punya utang gitu ya, supaya uangnya bisa dialihkan ke yang lebih penting. Nah ini gimana nih Mbak Meta? Aku setuju banget tuh. Artinya kalau kita bicara hidup itu kan sebenarnya kita udah ya sehari-hari udah banyak gitu. Kalau bisa sih kita usahakan cukup sehingga kita tidak perlu berhutang. Tapi kadang-kadang utang itu terjadi gitu ya, bukan cuma untuk kebutuhan sehari-hari, tapi juga ada utang itu kan kayak misalnya utang yang produktif, kayak misalnya beli rumah, cicilan KPR, which is itu adalah untuk menunjang keluarga juga gitu kan ya. Nah kalau kita bicara dalam rumusan perencana keuangan, kita bicara pengeluaran ya, kita bicara 100% pengeluaran. Tadi kalau kita sampai punya cicilan untuk bayar KPR segala macam itu kalau bisa nggak lebih dari 30%. Tapi kalau kita nggak punya utang, which is aman lagi gitu kan ya, sebenarnya lebih bagus lagi. Jadi 100% itu bisa kita kelola. Kalau tadi kita bicara utangnya 30%, maka nabungnya 10% gitu kan. Nabungnya 10%. Nah kalau ada asuransi berapa ya? Asuransinya ya kalau bisa setara dengan tabungan itu 10%. Juga jadi artinya kan itu udah 50% gitu ya. Artinya itu udah cukup berat gitu ya untuk orang bisa hidup dengan 50%. Makanya kalau misalnya memang belum mampu berhutang, belum mampu membuat cicilan 30% ini harusnya tidak perlu gitu kan ya. Jadi artinya kalau kita bicara 100%, 10% menabung, 10% asuransi. Kalaupun
mau kalau punya penabung, bisa menabung lebih banyak lagi, tentu akan lebih baik lagi. Itu seperti itu sih kira-kira. Kita bantu Sobat Cuan ya untuk bisa mulai menghitung-hitung gitu ya, merinci lagi mana yang disebut kebutuhan, keinginan, dan juga tanggung jawab. Mungkin Mbak Meta ada pesan untuk para tulang punggung dimanapun berada nih supaya tetap kuat dan survive nih Mbak Meta. Sebenarnya kembali lagi, kalau aku sih ngelihatnya menjadi tulang punggung itu adalah suatu proses dalam kehidupan itu sendiri. Jadi itu adalah suatu tahap yang pasti akan dilalui oleh setiap manusia. Jadi ini adalah suatu kesempatan sebenarnya untuk kita belajar lebih dewasa dan lebih bertanggung jawab, bukan cuma terhadap kehidupan kita, tapi terhadap lingkungan, terutama orang-orang terdekat kita. Dan kalau menurutku tanggung jawab itu kan kembali lagi ya, kita percaya bahwa itu semuanya pasti akan kembali lagi ke kita gitu ya. Artinya kalau kita membantu yang lain, tentunya nanti pasti yang tadi kita berharap itu semua kan akan menjadi suatu yang bergulir ya. Jadi itu semua nanti akan kembali lagi ke kita juga. Jadi menurutku buat kita sih itu yang buat bikin semangat ya. Tapi artinya yang buat kita harus benar-benar kuat adalah kita tadi lakukanlah perhitungan dengan secermat-cermatnya gitu. Karena kembali lagi kita tetap tidak boleh mengorbankan diri sendiri juga. Jadi tadi setuju banget dengan Mbak Maria bilang, si tulang punggungnya sendiri juga tetap harus memperhatikan dirinya. Dia tetap harus punya proteksinya, ataupun dia punya tabungannya dan punya self care-nya juga. Jadi bukan cuma proteksi ya. Artinya kan kita bukan cuma saya punya asuransi kesehatan, tapi saya pun harus menjaga kesehatan saya gitu kan, gaya hidup saya. Supaya apa? Supaya saya pun bisa melakukan tanggung jawab itu juga dengan lebih baik. Jadi kembali lagi buat si tulang punggung, tetap semangat dan percayalah bahwa itu adalah satu kesempatan untuk untuk berbuat baik, untuk bertanggung jawab, dan kembali lagi ke kita juga. Dan lakukanlah perhitungan dengan cermat tadi supaya kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan orang lain bisa tercover dengan baik, dan mudah-mudahan juga kondisi itu kan mungkin tidak selamanya. Artinya kita juga harus siap kapanpun kita juga sendiri, kita menanggung, mungkin kita ditanggung, kita harus siap juga. Jadi terbukalah gitu dengan segala proses kehidupan itu gitu ya Mbak Maria ya. Ini pasti message-nya juga sampai ke Sobat Cuan ya, supaya kondisi yang dialami mungkin sekarang sedang tidak baik-baik saja, sedang harus kembali berhitung gitu ya dengan kondisi yang ada, tapi tetap semangat. Sebenarnya ada banyak celah dan hal yang bisa dilakukan supaya sang tulang punggung pun juga bisa tetap menabung untuk kesehatan mental dan spiritualnya diri sendiri gitu ya. Terima kasih Mbak Meta udah ngobrol bareng bersama kami di podcast Cuap Cuan. Sehat-sehat terus ya Mbak Meta, thank you banget. Terima kasih Mbak Maria. Makasih Mbak Meta. Dan Sobat Cuan, terima kasih banget sudah bergabung bersama dengan kami, ngobrol-ngobrol dan juga dengerin interview kita hari ini. Jangan lupa untuk dengerin podcast-podcast Cuap Cuan lainnya ya, di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Jangan lupa follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe, like, share YouTube channel kita di Cuap Cuan. Dan hari ini juga obrolan kita juga akan tayang di CNBC Indonesia TV. Terima kasih ya Sobat Cuan, untuk para tulang punggung keluarga, salam hangat untuk Anda semua. Maria pamit, bye.